Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya tentang instrumen penilaian non-tes. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan teman saya tadi. Itu yang penjelasan yang pertama. Jadi saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua tentang instrumen penilaian non-tes. Baiklah, penilaian yang pertama itu penilaian sikap. Anotasi mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sedangkan menurut Behrens mendefinisikan bahwa sikap sebagai kumpulan hasil evaluasi terhadap seorang objek, orang, atau masalah tertentu. Sikap lebih merupakan stereotip seseorang. Melalui sikap seseorang kita dapat mengenal siapa orang itu sebenarnya. Menurut Hawkins, sikap ada definisi lain. Hawkins, sikap adalah pengorganisasian secara bertahan enduring atas motif, keadaan emosional, persepsi, dan proses-proses kognitif untuk memberikan respon terhadap dunia luar. Kemudian next slide. Jadi penilaian itu dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, observasi perilaku. Yang kedua, pertanyaan langsung. Yang ketiga, laporan pribadi. Oke, yang pertama itu observasi perilaku. Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam suatu hal. Misalnya, orang yang biasa membatik dapat dipahami sebagai kecenderungan yang senang membatik. Oleh karena itu, kecenderungannya yang senang membatik. Oleh karena itu, guru dapat melakukan observasi terhadap siswa, bisa menggunakan daftar checklist. Kemudian hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Observasi dilakukan dengan cara menggunakan buku catatan. Yang kedua itu pertanyaan langsung. Guru dapat menanyakan secara langsung kepada siswa tentang sikap yang berkaitan dengan suatu hal. Misalnya, akhir ini banyak mahasiswa yang masuk kampus menggunakan celana legging atau lepis. Mahasiswa diminta untuk memberikan pendapat atau tanggapan tentang penggunaan celana itu untuk busana kuliah. Berdasarkan hasil jawaban akan diketahui sikap siswa terhadap suatu objek tersebut. Kemudian yang terakhir adalah laporan pribadi. Laporan pribadi itu lebih ditekankan pada pengukuran secara individual. Siswa diminta untuk memberi tanggapan tentang suatu masalah. Oke, next slide. Materi yang selanjutnya itu pengenalan diri. Pengenalan diri merupakan jenis penilaian yang melibatkan peserta didik untuk menilai pekerjaannya, baik dalam proses maupun produk. Menurut Burhanuddin, penilaian diri adalah suatu model yang berhubungan dengan hakikat penilaian diri dengan hasil belajar siswa. Kerangka penilaian diri mendefinisikan suatu sukses bagi guru dan siswa karena telah melakukan misteri suatu skill atau kemampuan dan tugas-tugas belajar dan mengajar. Penilaian diri mampu memainkan aturan dalam mengarahkan siklus belajar. Ketika penilaian diri siswa positif. Sebaliknya, penilaian diri negatif apabila menemukan konflik belajar. Menyeleksi tujuan personal yang tidak realistik
menyesal terhadap hasil kinerja. Next slide. Penilaian diri mampu ini yang tadi. Next slide. Gimana sih pentingnya penilaian diri? Saat ini penilaian diri siswa banyak dikondisikan dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas, guru memiliki kesempatan untuk melakukan penilaian kemampuan, keterampilan, dan nilai-nilai individu atau kelompok siswa. Oke, berikut adalah hal-hal penting. Yang pertama itu membandingkan hasil pekerjaan dari waktu ke waktu. Kedua, mengkreasi kriteria penilaian pada suatu tugas yang diberikan. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk melakukan tugasnya. Yang keempat, bekerja dengan teman sejawat untuk menilai dan merevisi tugasnya. Yang kelima, menimbang kecenderungan tugas dan menelahnya. Yang keenam, merefleksikan tugas berikutnya. Nah, jadi model penilaian diri mempunyai keuntungan jika sistemnya penilaian diformalkan dengan cara memberikan pedoman penilaian kepada peserta didik yang mengenai proses tujuannya, yang mengenai prosesnya. Penilaian dan memberikan kesempatan pada next slide itu penilaian portofolio. Menurut Jean-Marie Mardapi, portofolio adalah kumpulan pekerjaan seseorang, atau dalam bidang pendidikan berarti kumpulan dari tugas-tugas peserta didik yang membentuk sejumlah kompetensi dasar atau standar kompetensi. Penilaian portofolio dimaksudkan adalah sebagai bentuk penilaian terhadap objek belajar yang meliputi kemampuan awal dan melaksanakan tugas terstruktur, catatan pencapaian, keberhasilan, terpilih hasil ujian tengah semester dan akhir semester. Penilaian portofolio ini digunakan di kelas, tentunya tidak serumit yang digunakan penilaian portofolio secara nasional. Penilaian portofolio tidak menggunakan perbandingan siswa melalui data kuantitatif, seperti melalui tingkatan, peringkat, persentil, maupun skor tes. Penilaian portofolio merupakan suatu alternatif yang meningkatkan kemampuan mahasiswa melalui evaluasi umpan balik dan penilaian sendiri. Next slide. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian portofolio. Yang pertama adalah karya yang dikumpulkan adalah benar-benar karya yang bersangkutan. Yang kedua itu menentukan contoh pekerjaan yang mana harus dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. Yang keempat, menentukan kriteria untuk menilai portofolio. Yang kelima, meminta peserta didik untuk memulai secara terus-menerus hasil portofolionya. Yang keenam, merencanakan pertemuan dengan peserta didik yang dinilai. Oke, next slide. Yang terakhir itu adalah ada penilaian berbasis kompetensi. Penilaian berbasis kompetensi adalah uraian keterangan yang teratur sebagai penjelasan prosedur dan cara menilai pencapaian kompetensi oleh siswa. Selain itu, penilaian berbasis kompetensi juga dapat diartikan sebagai teknik evaluasi yang dilakukan guru dalam pembelajaran di sekolah. Penilaian ini memberikan kesempatan kepada mereka yang menilai pekerjaannya. Oke, next slide. Adapun tujuan dan fungsi penilaian berbasis kompetensi secara umum.
Penilaian berbasis kompetensi bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi, mengetahui perkembangan siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, mengetahui hasil proses pembelajaran, memotivasi siswa belajar, dan memberikan umpan balik kepada guru tentang pembelajaran yang dikelola. Oke, next. Oke guys, I think that's all about my saya rasa itu saja tentang penjelasan saya tentang instrumen tentang instrumen penilaian non-tes 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.